Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanto dari kelompok 1. Di sini saya menjelaskan tentang manajemen proyek yang kita ambil, di mana manajemen proyek yang kita ambil ini berjudul membangun jaringan RT/RW-net. Kenapa sih kita mengambil judul ini? Kita mengambil judul ini karena kita melihat kebutuhan akses internet di sekeliling rumah kita, apalagi di musim pandemi COVID-19 ini ya, yang diharuskan para pekerja ini dilakukan secara WFH dan anak-anak sekolah dilakukan secara daring. Semua itu dilakukan secara online dan pastinya membutuhkan akses internet. Oleh karenanya, kita memutuskan untuk membangun jaringan RT/RW-net untuk dapat membantu warga sekitar untuk menjalankan aktivitas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penjelasan proyek ini, di mana di proyek ini terdiri dari beberapa step. Yang pertama mengenai definisi proyek ini, di mana step ini berisi tentang ukuran dan batasan proyek serta visi misi proyek ini. Dan selanjutnya kita menyusun jadwal pengembangan serta menentukan anggaran proyek ini. Dan yang terakhir adalah menentukan anggota tim proyek ini yang nantinya akan langsung berkecimpung dalam proyek ini. Step selanjutnya adalah analisa permasalahan, di mana step ini lebih ke sistem yang kita pakai atau topologi jaringan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita juga harus menentukan provider atau ISP yang akan kita gunakan, yang nantinya ISP ini sebagai sumber internet pusat kita. Nah, selanjutnya nanti akan didistribusikan ke warga sekitar. Dan kita juga harus bagaimana cara untuk maintenance ke depannya, yang nantinya akan mempermudahkan kita juga. Pada step ini dibutuhkan waktu 1 hari. Selanjutnya kita ke analisa kebutuhan, di mana pada step ini kita dapat melakukan secara kuesioner atau door to door ke warga sekitar. Jadi kita dapat menentukan apa sih yang dibutuhkan oleh warga sekitar, layanan internet apa yang mereka inginkan, serta kecepatan internet apa yang mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Reza Pratama. Saya dari kelas TI 7B Malam. Apa yang sudah disampaikan oleh teman saya Haryanto, setelah kita sudah menanyakan kebutuhan masyarakat dan lain-lain di warga sekitar, di situ kita akan menentukan lokasi server. Ya, yang kita bangun ini server mini, server kecil-kecilan, untuk dimana kita dapat menyebarkan akses point, titik-titik akses point ke warga sekitar, terutama yang lebih dekat terlebih dahulu. Jika kita sudah tahu lokasi server yang akan ditempati di mana, di situ kita akan mencatat barang-barang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk RT/RW-net. Dan kita harus siap dengan resiko layanan gangguan seperti maintenance, lalu pelayanan terhadap masyarakat, dan lain-lain. Lalu ada hal penting lainnya, yaitu adalah izin. Kita harus izin oleh aparat dan warga setempat.
Minimal itu kita harus punya izin dari RT RW net, maaf dari RT RW setempat. Dikarenakan usaha ini bentuknya pro dan kontra, tapi kita di sini hanya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu internet murah. Lalu sekitar 5 sampai 8 hari semua itu berjalan. Setelah izin selesai, di situ kita akan membeli perangkat yang dibutuhkan seperti mikrotik, akses point, layanan internet, dan perkiraan waktu itu dibutuhkan sekitar 5 hari. Kenapa kami tertarik untuk bangun project RT RW Net? Dikarenakan saya salah satu pengguna atau pelanggan RT RW Net, dimana ini sangat murah, yaitu 100.000 per bulan, 100 sampai 150 itu layanan yang paling tinggi. Untuk servernya sendiri itu sangat dekat, hanya ada jarak 2 rumah dari rumah saya. Untuk kecepatan juga stabil, dan pemasangan instalasi RT RW juga cepat, yaitu tidak sampai dengan 1 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adam Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga kuliah di STMIK Bani Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana dari Teknik Informatika semester 7 kelas B Malam. Melanjuti dari proyek RT/RW-Net. Setelah yang terakhir kita mempersiapkan tim untuk prepare membeli kebutuhan, selanjutnya kita memulai proses instalasi RT/RW tersebut, dari mulai instalasi topologi pada device yang kita gunakan, salah satunya mikrotik yang digunakan. Setelah instalasi selesai, kita bisa memulai instalasi pada sisi klien yang biasanya membutuhkan waktu 1 hari. Selanjutnya, kita memulai uji coba pada sisi klien dengan cara men-speed test pada bandwidth yang telah kita berikan, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kestabilan internet yang telah diberikan. Biasanya kita akan monitoring membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kemudian setelah semuanya siap, setelah semuanya ready, kita bisa mempromosikan jaringan RT/RW-Net yang telah kita bangun pada warga sekitar, terutama yang terdekat terlebih dahulu. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Kemudian selama waktu yang dibutuhkan itu juga kita menselangi waktu dengan memonitoring kembali, menggunakan beberapa aplikasi monitoring untuk menjaga kestabilan internet yang telah kita distribusikan. Setelah semuanya ready, kita bisa mempromosikan jaringan RT/RW-Net pada warga sekitar. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 4 hari. Kemudian selama waktu 4 hari itu dan juga waktu 7 hari yang dibutuhkan untuk monitoring itu juga, kita tambahkan lagi waktu untuk memonitoring jaringan menggunakan beberapa aplikasi monitoring untuk menjaga kestabilan internet yang telah didistribusikan. Saya rasa itu dia project manajemen yang bisa kami bertiga bangun, yaitu RT/RW-Net untuk menunjang kebutuhan internet di masa pandemi ini, terlebih karena mulai diberlakukan kembali pembelajaran online yang mana akan sangat bergantung kepada internet itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.